Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kosambi, komunikasi bersama masyarakat, berbagi informasi Kosambi. Pak Haji Muradi, ini Ketua Panwas Kecamatan Kosambi dan rangka menghadapi perhelatan pemilu 2024. Juga Bapak apa Kang Ajis saja? Kang Ajis saja lah. Jadi Kang Ajis, ini Ketua PPK Kecamatan Kosambi, Abdul Aziz. Ya, ini dua orang yang nanti akan mengawal, memimpin jalannya prosesi pemilu, baik pemilu legislatif, kemudian pilkada. Ya, ini dua yang nanti akan persiapan di Kosambi. Ini lagi selamat datang. Ini baru pertama apa udah berapa kali kemarin podcast? Baru pertama. Jadi belum biasa ya. Belum biasa. Jadi menghadapi kamera ada. Kita pakai bahasa Kosambi aja. Kosambi aja. Baik. Hari ini saya berterima kasih atas kehadiran dua tokoh ini yang tentunya nanti harapannya suksesnya acara perhelatan pemilu di 2024 ini juga bergantung pada peran fungsi kita masing-masing, tetapi penyelenggaranya ada di teman-teman nih di Bawaslu, Panwas, ya, PPK, yang sampai jangan ke bawah nih ada PPS. Nah ini menarik. Saya kemana dulu nih ya? Yang enak saya ke ini dulu ke Kang Ajis nih karena lebih kepada kesiapan. Nah, gimana nih yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kosambi setelah ada prosesi pelantikan kemarin? Awal ya, pertama itu setelah pelantikan kami ditugaskan untuk mendorong pendaftaran calon PPS. Ya, awal. PPS apa PPS? PPS itu panitia pemungutan suara. Ya. Tingkat desa, tingkatnya desa. Desa kelurahan ya, desa atau kelurahan. Setelah mendorong PPS, tahapannya seleksi tes tulis CAT. Ya, tulis CAT. Iya. Terus setelah itu sampai sekarang sedang berlangsung itu tahapan tes wawancara. Ini masih berproses ya? Iya, masih proses. Ini terakhir ya. Hari Jumat ini terakhir di Pak Haji untuk Kosambi. Oke, jumlah ini kalau ngomong jumlah ini kan ada PPK pasukannya berapa timnya nih? Timnya, tim PPK itu berjumlah 5 orang. 5 orang terdiri dari anggota, terus ada Pokja data pemilih, Pokja tungsura dan Pokja sosialisasi, satu lagi Pokja logistik. Ya, jadi mencakup semuanya. 5. Di luar sekretariatan. Di luar sekretariat, ya. Sekretariat 3 ya. Terus ini menarik nanti dalam rangka eksistensi atau keberadaan PPK nanti, karena bagaimanapun ini suksesinya dari sana, suksesnya karena menyangkut dengan data pemilih, tahapan, proses dan sebagainya. Ini nanti mungkin perlu nambah cerita nih Kang Ajis kaitan dengan langkah-langkah yang ini baru sampai dengan tim saja nih. Ya, baru tim. Nah, terus nih sebelum ke Kang Ajis nih, saya menggeser ke kakak apa bapak ini. abang lebih enak abang Haji. Silakan coba dari Panwas nih, gimana nih? Baik, terima kasih Pak Camat. Mewakili kelembagaan pengawas pemilu tingkat kecamatan, kami mengucapkan banyak terima kasih atas undangan podcast ini yang jujur baru pertama kali mengalami pengalaman seperti ini, Pak. Terkait dengan lembaga kepengawasan dari Kecamatan Kosambi, dapat kami sampaikan pertama bahwa alhamdulillah pada bulan November kemarin Panwas Kecamatan Kosambi sudah terbentuk dan dilantik oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang. Seiring itu pula kemudian kami diberikan mandat untuk segera membentuk kesekretariatan dan kantor untuk melakukan berbagai kegiatan yang ada kaitannya dengan bekerja sebagai pengawasan. Alhamdulillah kami sudah bertempat di
Jalan Pemukiman Selembaran Jaya RT 03 RW 014 di belakang kecamatan ya? Belakang kecamatan, betul, dekat, kira-kira ada 100 meter dari sini Pak. Itu tempat kami beraktivitas dan mudah-mudahan bisa kemudian mendukung seluruh aktivitas yang kita butuhkan. Lalu kemudian kami di Panwascam terdiri dari 3 personil. Yang pertama saya sendiri, yang alhamdulillah kemudian dipercayai sebagai Ketua Panwascam Kecamatan Kosambi untuk pemilihan untuk pemilu 2024 nanti. Kemudian saya dibantu oleh Bapak Ropik sebagai Koordinator Divisi Bagian Penindakan dan Pelanggaran. Kemudian satu lagi Pak Furkon sebagai Koordinator Bagian Pencegahan dan Hukum gitu. Nah, adapun kegiatan kami selama dari bulan November sampai hari ini, pertama pembentuk sekretariat, yang kedua kemudian kami juga secara secara berjenjang melakukan silaturahmi dan komunikasi baik kepada pemerintah Kecamatan Kosambi, Kapolsek Teluk Naga dan Damlet Teluk Naga juga, termasuk kepada beberapa lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan Kosambi seperti MUI dan KUA gitu. Nah, tahapan yang sedang kami laksanakan sampai hari ini Pak, bahwa berdasarkan arahan dari Bawaslu, di bulan Januari ini kami sudah masuk tahapan rekrutmen untuk pengawas tingkat desa dan kelurahan, disebutnya PDK. PDK, pengawas, biar tahu nih warga. Ya, pengawas desa dan kelurahan. Dan itu sesuai dengan Perbawaslu, masing-masing desa dan kelurahan satu orang. Satu orang. Artinya setiap desa kelurahan, berarti ada 10 ya? Ada 10. Ya kan ada 7 desa, 3 kelurahan. Betul. Baik, ini kan kalau dengan begini kan biar tahu juga nih warga, karena kalau nanti nggak tahu ini ntar Panwas di mana, betul, PPK di mana. Kalau PPK pasti nempel di kecamatan ya. Udah disiapin kan? Oh, udah bisa siapin sekretariatnya. Kalau Panwas numpang ngopi bisa boleh gantian. Iya. Tentunya hari ini sangat menarik. Kenapa ini kita komunikasikan di kesempatan ini, di momen podcast ini, harapannya banyak hal yang bisa terinformasi ke depan untuk masyarakat, dari mulai bagaimana mengedukasi masyarakat untuk ke depan partisipasi, sampai juga dengan hal-hal yang memang jadi sebuah ketentuan aturan, larangan, boleh tidak, pelanggaran, sehingga harapannya ya khusus kita di Kosambi ini ya sukses lah. Artinya penyelenggaraan ini betul tertib sesuai dengan regulasi, dan kedepannya tentunya perlu jadi role model, contoh juga bagaimana menciptakan kondusivitas, suasana. Nah, ini menarik nih. Saya geser ke Kang Ajis lagi nih. Tadi baru sampai dengan data. Ini kan kalau dari data penduduk nih, di kita itu ada angka bisa sampai 140 ribuan. Kalau di SAS itu di 122 ribuan lah angka kita di catatan sipil. Nah, tentunya ini kan kita belum berhitung nih, saya belum dapat data yang terakhir nih untuk wajib pilih kita nih berapa, kemudian juga bagaimana pemetaan dalam artian terutama memberikan ke depan sosialisasi dalam rangka masyarakat juga untuk lebih minat atau seperti partisipasi. Mana ya? Untuk pemilih ya, tahun lalu itu ada sekitar 8.000 ya, 8.000 lebih, dan di Kosambi itu terdapat 343 TPS. 86.000 mungkin? Apa? 86.000 ya? Ya, 86.000. Untuk pemilih itu harus berusia 17 tahun. Ya, untuk pemilih ya, bagi calon pemilih nanti harus berusia 17 tahun dan sudah pernah menikah atau sudah pernah nikah ya. Artinya kalau belum 17 tahun biar nikah boleh milih? Boleh. Kategori dewasa tuh Pak Haji. Kalau bisa jangan itu, jadi jangan nikah usia dini. Iya, jangan nikah kalau usia bisa, dini. makanya himbauan kita juga. Terus dan sekarang dengan informasi yang saya dapat dari KPU, bahwasanya saat proses coklit nanti warga
yang tidak memiliki KTPL itu bisa didaftarkan dengan KK. Jadi kalau KTP belum tercetak misalnya, tercetak. Ini pemilih pemula misalnya nih. Iya, pemilih pemula bisa menggunakan KK. Ini itu. Oke, berarti artinya kan nggak kaku kan, bahwa misalnya jangan sampai nanti ada miskomunikasi ketika tidak tersosialisasikan pada saat yang kita khawatirkan begitu pas di tahun 2024, baik Pileg dan Pilpres itu kan barengan ya? Barengan. Itu kan di Februari. Nah, KTP-KK-nya belum tercetak, bisa berhalangan dengan pengadaan sebagainya. Berarti ada opsi dari KPU ya. Kartu keluarga. Kartu keluarga bisa digunakan untuk pendataan. Pendataan ya. Nah, karena kan ada wajib pilih. Ada kemudian juga ntar 2024 di Desember sama juga kan. Ada pilkada juga pasti akan membutuhkan identitas dan sebagainya. Nah, ini kan yang menarik ini kan pada saat data itu ada, ya kan, jemput bola dan sebagainya. Ini konsep ke depan nih, ini harusnya tentunya. Ya walaupun kita belum masuk sana ya, tetapi kan paling tidak kalau bisa Kosambi lebih awal nih persiapan strategi. Karena gini, ini mungkin berhubungan dengan panas juga, tetapi kita tuh punya beberapa titik kantong penduduk yang bukan sulit mengidentifikasi, tapi belum. Semisal ada nggak yang bertempat tinggal walaupun di kawasan misalnya di bandara? Nah, bisa itu satu. Ada nggak yang tinggal di kawasan pabrik? Dia nggak pulang-pulang nih, tetapi dia punya hak pilih pilpres dan legislatif. Kecuali bang kalau pilih bupati KTP kita kan. Nah, seperti itu nih. Ini kan mapping pemetaan. Kemudian ada nggak yang di nih? Kita ada punya pengembangan nih, Pantai Indah Kosambi juga. Di situ kan ada pemukiman. Nah, juga saya minta informasi nih kan. Ke depan ini kita harus mempersiapkan itu, artinya ada hal yang perlu kita komunikasikan antara pemerintahan, khususnya kecamatan, desa, kelurahan, juga dengan PPK sebagai persiapan dengan data, dan sebagainya, juga termasuk dengan pihak PNS. Tadi gimana nih mappingnya? Berdasarkan info terakhir ya yang saya dapat dari KPU untuk PIK ya, PIK itu warganya kan belum diketahui siapa-siapa, orang mana dan dari mana, belum diketahui. Info terakhir itu Kosambi dan Lubnaga itu sekitar 4.000 orang penduduk yang sudah terbaca oleh KPU ya. 4.000. Berarti belum tentu dia berKTP kita, tapi menetap di sana. Info dari KPU, warga tersebut akan dibuatkan TPS khusus. Infonya, info terakhir dari KPU akan dibuatkan TPS khusus. Nanti sistem kerjanya itu nanti PPK dibantu KPU langsung gitu. Langsung tim turun ya, karena kekhususan tadi ya. Ini mungkin kasusnya bukan cuma di kita sih, ada beberapa kawasan Kabupaten Tangerang juga yang sedemikian, misalnya kan kayak di Lipo. Iya, Lipo Kelapa Dua. Saya pernah ngalamin jadi lurah di sana di Kelapa Dua. Jadi pemilu itu nggak ada kesannya penduduknya, pada saat pemilu banyak sekali. Karena ada kampus di sana, ada pekerja di sana. Nah, sementara mereka kan punya hak yang sama untuk menggunakan hak pilihnya terutama di Pilpres dan Pileg. Ya, kalau pilkada begitu KTP-nya bukan kita, selesai ya. Artinya domisili dan tempat tinggal dengan KTP untuk pilkada. Tapi kalau untuk itu kan nasional, jadi orang dari mana-mana dengan dia punya kakak. Nah, ini juga jangan sampai kertasnya kurang. Ini menarik nih Pak Haji, karena berhubungan dengan panos, jangan sampai ini fungsi kontrol kita. Terus yang lain nih, barangkali tadi ada disampaikan bahwa bunyi misalnya kita dengan konsep tadi. Nah, mungkin ada langkah-langkah yang perlu dibangun juga nggak oleh PPK nih untuk bisa minta dengan KPU turun langsung untuk mengawal ini, apa dulu yang kita lakukan nih, khususnya daerah khususan ini? Daerah khususan ya? Iya. Saat ini cuma info dari KPU, jumlah-jumlah tersebut sekian, tapi nanti KPU akan berkoordinasi lagi dengan pihak kecamatan, dengan pihak dua kecamatan ini yang terkena dampak
apa? Ya pengembangan wilayah pengembangan wilayah. Nggak mungkin kan itu kosong tiap hari, ada aja. Nah, ada yang bermukim tapi tidak ber-KTP kita. Iya. Nah, ini yang jadi emang rentan juga begitu pas nuntut minta milih tapi dia hari itu juga. Nah, itu kan juga harus ada antisipasi juga kan, karena berapa persen sih misalnya ke depan tuh stok cadangan yang disiapkan surat suara itu kan, sementara jangan sampai itu terjadi, ya pendataannya yang masif. Pada udah mulai coba ini nggak berkoordinasi dengan pihak manajemen? Itu belum ada, karena itu ranahnya ada di KPU, Pak. KPU ya? Jadi ranahnya ada di KPU, kita sebagai BPK menunggu arahan. Berarti nanti kita tunggu data di sana, kemudian nanti peran fungsi pemerintahan setempat, baik desa, kelurahan, kecamatan, kan pada akhirnya berhubungan dengan kependudukan ya. Baik, ini Panwas nih. Panwas sih sebenarnya jaga di ujung akhir aja sih Panwas. Cuma gimana nih? Ini kan sehingga biar jangan sampai terjadi kerawanan pelanggaran ini, langkah apa nih dari Panwas nih yang mau dilakukan nih Pak? Baik, terima kasih Pak. Ada 2 garis besar secara umum terkait fungsi Panwas. Yang pertama memastikan bahwa kemudian seluruh tahapan yang dilaksanakan oleh KPU berdasarkan PKPU nomor 32 2022 itu berjalan sesuai dengan aturan di Kecamatan Kosambi ini. Pertama memastikan. Yang kedua kemudian melakukan upaya pencegahan dan penindakan. Pencegahan itu upaya persuasif yang dilakukan oleh Panwas ketika melihat ada potensi-potensi yang mengarah kepada terjadinya pelanggaran. Maka penting buat Panwas memperkuat sistem pencegahan dengan melakukan banyak silaturahmi, banyak ngopi gitu Pak. Jadi pembinaannya cukup dengan cara yang sederhana ya, membangun komunikasi ya. Sambil kemudian memberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan aturan-aturan regulasi-regulasi tentang kepemiluan gitu Pak. Dengan begitu mudah-mudahan harapan secara persuasif ini bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait dengan bagaimana ikut berpartisipasi dalam pemilu sekaligus juga memahami regulasi agar jangan sampai ini cenderung masuk pada pelanggaran. Karena ketika sudah masuk pelanggaran, kewajiban Panwas adalah menindak gitu Pak. Syukur-syukur tidak ada kemudian hal-hal yang kecenderungan terjadi pelanggaran karena pencegahannya maksimal. Gitu Pak. Jadi ini keren justru kan dengan pola-pola sederhana ya, karena yang kita hadapin bukan robot, betul, manusia. Artinya dalam konteks membangun komunikasi saya pikir lebih efektif ya, tentunya lebih kepada edukasinya nyampe. Termasuk juga ini pemilih pemula nih, ini langkah-langkah untuk pemahaman pada pemilih pemula gimana nih? Pemilih pemula ya harusnya dilakukan sosialisasi di tingkat desa atau kelurahan. Terus kan biasanya KPU itu melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah Pak. Iya. Jadi targetnya itu siswa yang baru yang mau lulus. Ya mau 16 mau 17 ya persiapan sekarang nih. Iya. Persiapan yang 17 yang belum ber-KTP sebagainya gitu. Itu mungkin persiapannya itu untuk yang nggak dapat yang nggak terjangkau sosialisasinya. Saya omong di sini agar warga Kecamatan Kosambi dapat langsung datang ke kantor PPK Kecamatan Kosambi untuk didaftarkan. Jadi segera ya. Berarti tetap ada himbauan lewat banner, pamflet, media sosial. Sekarang kan orang status WA bisa dipakai. Oh ya, ini mungkin salah satu yang langkah-langkah yang harus kita tempuh nih. Ini Kosambi paling ujung masalah ini. Dan Tangerang ya, dan bermasalah dengan DKI, artinya perlu kesiapan lebih ya, karena kenapa bagaimanapun nanti ada penduduk juga jangan-jangan ada yang banyak di kita nih. Tapi KTP-nya DKI. Iya, betul. Ada kan? Mobilitas masyarakat. Sebaliknya mungkin jangan orang tinggal di DKI KTP kita. Nah, pasti dengan mudahnya eksodus. Nah, ini yang perlu kita pastikan, walaupun masih ada schedule, ada limit tanggal berapa dan sebagainya. Misalnya dulu ada istilah C berapa gitu ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Mungkin dengan cara-cara komunikasi tadi itu kalau bahasa orang Tangerang kongkong. Ngobrol, ngopi, ngobrol pinter ya, ngobrol pinter. Sehingga kita bisa mengedukasi. Jadi mereka betul bukan menjelang H-1 sibuk, panik, bahkan nanti tendensi menyalahkan nggak kebagian dan sebagainya.
Nah ini berarti yang perlu adalah berarti kepastian ini Pak, data yang valid itu, dan penegasan asosiasi yang konsisten, continue, ya kan, sampai ke ujung-ujung nih, tadi sampai ke ujung pulau ya, jadi the peak. Baik, ada hal yang mungkin ke depan perlu kita komunikasi lagi, tapi barangkali di segmen ini saya lebih coba memulai awal tadi. Nah tapi di ujung nih, saya dari Pak Joking dulu nih, Bang Joking nih, apa yang diharapkan untuk ke depan untuk suksesnya ini? Pertama, selaku Ketua Panwas, saya berharap bahwa pemilu di 2024 di Kecamatan Kosambi ini bisa berjalan aman, damai, tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan itu semua membutuhkan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Kosambi. Tidak hanya penyelenggara baik PPK maupun Panwas, tidak hanya birokrasi Kecamatan Kosambi, tapi seluruh elemen masyarakat Kosambi, sehingga kemudian harapan kita bersama tentang terlaksananya pemilu yang aman damai itu bisa terwujud di Kecamatan Kosambi. Siap. Ketua PPK. Sebenarnya hampir sama ya. Pengennya itu di Kecamatan Kosambi itu aman, ya, damai, terus sesuai tahapan, tidak ada pemilihan ulang, khususnya tidak ada pemilihan ulang di Kecamatan Kosambi. Itu yang persoalan gitu ya, persoalan menurut saya. Jangan sampai. Ya. Umumnya yang disampaikan Pak Ketua Panwas Kecamatan Kosambi itu harapan saya gitu. Sama-sama berharap ya lancar, aman, nyaman. Berarti sesuai dengan nama podcast. Makanya menggunakan tadi tuh ngopi kongko itu, kalau kita simpulkan berarti itu Kosambi, komunikasi bersama masyarakat, berbagi informasi, sering berbagi informasi, insya Allah juga masyarakat teredukasi, dan dengan begitu banyak hal yang bisa tertangani walaupun berproses. Selesai itu hari ini ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dua pimpinan, satu pimpinan PPK Kecamatan Kosambi dan Panwas Kecamatan Kosambi. Mudah-mudahan selamat bekerja. Juga kami siap di kecamatan mensupport, termasuk juga teman-teman di desa Palura. Mudah-mudahan Kosambi bisa mengantarkan proses pemilu dengan lancar, baik, dan aman. Amin, amin, amin. Terima kasih lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terdapat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang, Gemilang. Gemilang. Kosambi, rapi.